Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendis Tiara, NIM 24232402336 dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi PGMI kelas 6A. Nah, di sini saya akan membuat video dengan menjelaskan beberapa materi pembelajaran fikih untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Baik, langsung saja pada tema pertama, yaitu toharo. Pengertian toharo. Secara bahasa, kata toharo berasal dari kata at-toharo, berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih, suci, atau bebas dari kotoran, baik kotoran lahir, najis, maupun kotoran batin, hadas. Definisi menurut Islam: menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Cakupan taharo mencakup dua hal pokok, yaitu bersuci dari hadas dengan wudhu, mandi wajib atau tayamum, serta bersuci dari najis dengan menghilangkan benda najis yang menempel dari badan, pakaian, maupun tempat. Nah, toharo menjadi fondasi utama sebelum seorang muslim melaksanakan ibadah, terutama sholat. Dalil dan pembagian toharo. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Hadis riwayat Muslim. Bersuci adalah sebagian dari iman. Nah, pembagian toharo dari hadas adalah bersuci dari hal-hal yang membatalkan wudhu atau mewajibkan mandi dengan cara berwudhu, mandi wajib atau tayamum. Toharo dari najis adalah menghilangkan benda najis yang menempel pada badan, pakaian, atau tempat sholat dengan air suci lagi menyucikan. Nah, keutamaan toharo dalam kehidupan sehari-hari menjadi syarat sahnya ibadah sholat dan tawaf. Menumbuhkan kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam keseharian, mencerminkan kesucian batin seorang muslim sebagai wujud keimanan. Nah, lalu selanjutnya yaitu tema 2 dengan judul najis dan hadas. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan macam-macam najis. Najis adalah setiap benda kotor yang oleh syariat dianggap menghalangi sahnya ibadah tertentu, seperti sholat, sehingga wajib dihilangkan atau disucikan sebelum beribadah. Berdasarkan berat ringannya, najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu mukhaffafah, najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun, yang belum berusia 2 tahun dan belum mengonsumsi makanan atau minuman selain ASI. Yang kedua yaitu mutawasito, najis sedang. Contohnya kotoran manusia atau hewan, darah, nanah, muntah, air kencing orang dewasa, dan bangkai, kecuali ikan dan belalang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu mukhalazo, najis berat yang berasal dari anjing dan babi, termasuk liur, keringat, dan bagian tubuhnya. Cara menyucikan setiap jenis najis: mukhaffafah disucikan dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis hingga merata tanpa harus dikucek atau dibilas. Najis mutawasito disucikan dengan membasuh menggunakan air suci lagi menyucikan sampai hilang zat, warna, rasa, dan baunya. Dan najis ini terbagi menjadi ania, wujud, warna, bau atau rasa, dan hukumnya namun diyakini masih ada bekasnya. Najis mukhalazo disucikan dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur tanah atau debu suci. Lalu selanjutnya yaitu pengertian dan macam-macam hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang melekat pada diri seseorang sehingga menghalanginya untuk melakukan ibadah tertentu seperti sholat dan tawaf sampai ia bersuci. Hadas kecil mewajibkan seorang berwudu. Penyebabnya antara lain buang air kecil atau buang air besar, buang angin, tidur nyenyak hingga hilang kesadaran, hilang akal seperti pingsan atau mabuk, serta bersentuhan kulit pada lawan jenis yang bukan mahram menurut ulama. Hadas besar mewajibkan seorang mandi wajib atau mandi junub. Penyebabnya antara lain keluar mani, hubungan suami istri, haid atau menstruasi, nifas setelah melahirkan, dan meninggal dunia, wajib dimandikan oleh
hadas kecil, mandi wajib atau mandi junub digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Lalu selanjutnya yaitu ada tayamum, menjadi pengganti wudhu atau menjadi mandi wajib apabila tidak ditemukan air dan dilakukan dengan debu suci. Lalu selanjutnya yaitu tema 3 yaitu sholat fardu. Nah, pengertian dan dalil kewajiban sholat. Secara bahasa, sholat berarti doa. Secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri atas ucapan dan perbuatan tertentu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Dalil kewajiban sholat, surat Al-Baqarah ayat 43, dan didirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini menjadi salah satu landasan utama kewajiban sholat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Waktu-waktu sholat fardu antara lain yang pertama yaitu sholat subuh berjumlah 2 rakaat dan dikerjakan sejak terbit fajar hingga terbit matahari. Yang kedua yaitu sholat zuhur berjumlah 4 rakaat dan dikerjakan sejak matahari tergelincir hingga bayangan sampai sama panjang dengan benda. Yang ketiga sholat asar berjumlah 4 rakaat dan dikerjakan mulai akhir waktu zuhur hingga menjelang matahari terbenam. Yang keempat yaitu sholat maghrib berjumlah 3 rakaat dan dikerjakan sejak matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah di langit. Dan yang terakhir yaitu sholat isya berjumlah 4 rakaat dan dikerjakan sejak hilangnya cahaya merah hingga terbit fajar. Syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat meliputi beragama Islam, balik, dewasa, berakal sehat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, serta telah sampai dakwah Islam kepadanya. Syarat sah sholat meliputi suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, serta menghadap kiblat. Nah, rukun sholat terdiri atas niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukun disertai tamak ninah, i'tidal disertai tamak ninah, sujud 2 kali disertai tamak ninah, duduk di antara 2 sujud disertai tamak ninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, salam, dan takbir berurutan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.